Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, di dalam video berikut ini saya menyoroti spesial kelakuan para Habib ini ya. Jadi seperti yang sudah kita tahu ya, Habib itu suka dongeng khurafat ya. Dan herannya tidak pernah memuja-muji Nabi Muhammad SAW atau memuja-muji sahabat-sahabat Nabi ya. Yang mereka ceritakan itu kehebatan kakek-kakeknya yang katanya bisa miraj 70 kali dalam semalam, bisa menurunkan rantai emas dari langit, bisa mengusir malaikat, ya, terus ya semacam itulah ya. Dongeng-dongeng cerita khurafat yang ditinggi-tinggikan, yang diunggul-unggulkan ya itu dongeng biasa itu bohong itu dusta itu. Mana ada itu miraj sampai 70 kali dalam semalam. Nabi saja hanya sekali dalam seumur hidupnya ya. Udah gitu mereka itu beda sekali ya cara melakukan rukun Islamnya. Jarang kita lihat Habib yang naik haji, ya kan? Terus jarang kita lihat Habib yang sedekah. Seperti kita loh, kalau mau lebaran sedekah, terus mau apa aja sedekah. Mereka malah justru meminta ke kita-kita. Dawir, terus minta, terus nipu kiai-kiai pribumi. Itu yang terjadi, itu faktanya begitu. Nah, di video ini kita akan lihat kumpulan dongeng-dongeng khurafat, ya, kumpulan dongeng-dongeng dusta, kumpulan dongeng-dongeng bohong yang tidak mungkin terjadi itu. Yang mendengarkan ya mukibin yang SDM rendah. Ya kalau kita orang yang mau berpikir nggak mungkin ya, kita bisa menilai kok. Ini cerita benar, ini cerita bohong, bisa menilai. Untuk itu ayo kita lihat videonya bersama-sama. Nanti ini makamnya Habib Abdullah Al-Idrus. Pusatnya Al-Idrus di sini. Dan nanti dari sini ke makam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang dikatakan jalan menuju makam itu termasuk daripada taman-taman surga. Nah, nanti waktu jalan itu sambil kita berdoa apa yang kita ingin doakan untuk kita, keluarga kita, dan umat Nabi Muhammad semuanya. Ziarah ke kuburan, dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Bagaimana mullah? Pak, ada seseorang orang soleh melihat Rasulullah SAW seakan-akan kok dia terlambat untuk ziarah Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Ali Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Dulu ada seseorang masuk ke kota Tarim, wali masuk ke kota Tarim. Yang wali, subhanallah, Allah berikan keagungan daripada karomah mereka sampai memberhentikan matahari. Matahari itu dibuat berhenti agak lama asarnya. Kemudian ada perempuan kota Tarim keluar dari jendela yang mengatakan, "Gal ya fulan, fakka syams." Lepaskan itu yang namanya mataharinya. Kita lagi puasa ahli Tarim. Nanti kelamaan ini puasanya. Lepaskan. Subhanallah. Ini wali langsung tahu dilepaskan sehingga subhanallah. Para salin. Kalian percaya itu? Tanya sekarang. Habib itu keturunan Nabi apa bukan? Keturunan Nabi apa bukan? Habib Rejek turunan Nabi bukan? Habib Bahar turunan Nabi bukan? Habib Lutfi bin Yahya turunan Nabi apa bukan? Habib Topik Segap turunan Nabi apa bukan? Orang Purbalingga sudah bersaksi bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Udah jadi Habib di Indonesia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah jadi Habib di Indonesia. Coba kalau jadi Habib di Afrika, auzubillah, panas. Anak cuman gitu aja bilang, alhamdulillah kita jadi Habib nih di Indonesia.
Nah, jadi banyak muhibin. Kalau jadi habaib di Afrika, wallah, jadi Bilal bin Rabah. Katakan waktu kakeknya masih bujangan, beliau pernah nolong kakeknya, padahal beliau belum dilahirkan, tapi ruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu karomat beliau, ruhnya pernah turun ke dunia untuk menolong kakeknya sebelum beliau dilahirkan. Betapa sontoloyonya cerita ini. Dan Muhammad bin Ali Ba'alawi, maqam beliau sangatlah tinggi sekali sehingga beliau tahaddusan bin ni'mah. Diriwayatkan beliau berkata, ana fil awliya ka Muhammad fil anbiya. Kedudukan saya dengan para wali Allah yang lain seperti kedudukan Nabi Muhammad di hadapan para nabi Allah. Ditanyalah oleh orang sekitarnya, mana lebih afdal, Faqih al-Muqaddam atau Syekh Abdul Qadir Jilani? Syekh Abdul Qadir Jilani ashhar min al-faqih fi dunya. Syekh Abdul Qadir Jilani lebih masyhur, lebih terkenal daripada Faqih al-Muqaddam di dunia. Faqih al-Muqaddam ashhar min al-Jilani fil barzah. Tapi Faqih al-Muqaddam lebih terkenal daripada Syekh Abdul Qadir Jilani di alam barzah. Kenapa kalian tidak mau mikir? Pembantu Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim, pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim itu pulang kampung mudik lama nggak ada balik-balik, sampai diisuin di kampung itu diinat, pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim meninggal udah nggak ada kabar, bertahun-tahun nggak ada kabar, udah mati itu orang, udah lama nggak ada kabar. Datang beberapa masyarakat ke Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Abu Bakar bin Salim, ente nggak mau nyari pembantu lagi? Lo kenapa emang? Pembantu ente yang lama udah meninggal, udah nggak ada kabar. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Sebentar, beliau diem. Oh enggak, masih hidup. Tanya masyarakat, lo kok bisa Syekh Abu Bakar bin Salim kok masih hidup? Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Saya cari di sorga nggak ada. Saya cari di sorga nggak ada. Kata masyarakat apa? Ya kali di dalam neraka, coba dicari dulu dalam neraka. Apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Orang yang melayani keluarga Nabi Muhammad, semua tempatnya di sorga, nggak ada yang di neraka. Ini yang ngomong bukan orang sekelas kita. Yang bicara Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Kesontoloyoan yang nyata. Guruku kata Habib Ali, Habib Abu Bakar Atos, itu kalau waktu antara maghrib dan isya, Allah berkahi waktunya. Waktu berkah. Bagaimana waktu berkah? Guruku kata Habib Ali, kalau waktu antara maghrib dan isya, beliau baca Yasin berapa kali? 60.000 kali. Kalian percaya itu? Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Terusin nggak? Terusin nggak? Yang mana nih? Celengan Semar. Kesontoloyoan yang nyata. Jadi kok bisa menjadi bayi yang sangat mulia, bayi yang dibuat tawasul. Nanti kita akan ceritakan insyaAllah. Artinya yang dimaksud ya tarim wa ahla adalah ya tarim ya Allah barokah kota tarim, kemuliaan kota tarim. Dari doanya ada para sahabat dan para aulia, wa ahlaha, dan juga barokah yang tinggal di kota tarim, penduduknya. Siapa penduduk kota tarim? Para wali Allah yang laki, para wali yang perempuan. Bahkan dikatakan perempuan di kota tarim itu ya Habib Mohsin, mereka kalau Lailatul Qadar besoknya subuh, mereka ketika setelah subuh ba'dal isyraq, mereka karena rumah di kota Tarim seperti kita lihat, antum lihat di belakangan ini kan berdempetan Habib. Ini coklat, yang ini putih, ya kan? Ini kan sangat berdempetan. Mereka setelah isyraq, mereka buka pintu, mereka mengatakan, dapat bisyara apa kamu tadi malam? Dapat bisyara apa kamu tadi malam? Seperti itu. Mereka para wali yang ada di kota Tarim, yang perempuan pun mereka itu tahu datangnya Lailatul Qadar. Betapa sontoloyonya cerita ini. Kalian semua jangan sekali-kali kalian meragukan nasab mereka, karena nasab Ba'alawi itu adalah min arjah, yang paling kuat nasab di dunia ini. Itu beliau bilang begitu. Saya bicara begini ikhlas karena Allah, bukan karena takut, bukan karena cari muka.
Saya nasihati kalian, jangan ganggu nasab Ba'alawi. Kesontoloyuan yang nyata. Asal cinta kepada habaib jauh lebih mulia daripada ulama, tapi benci kepada habaib, apalagi ngajarkan orang untuk benci kepada habaib. Nggak level. Saya mau tanya, apakah bisa dibandingkan Salman Al-Farisi dengan Abu Lahab? Nggak level. Tapi paman Nabi, kufur kamu regani, Allah sudah tidak menghargainya, buat apa kita hargai? Awam cinta kepada habaib bukan level, jauh lebih mulia dibandingkan ulama tapi benci kepada habaib. Kenapa kalian tidak mau mikir? Ada orang zalim, dia aman dari semuanya, ketahuilah mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami keluarga Nabi SAW bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Kesontoloyuan yang nyata. Abu Bakar Al-Habib Abdullah Al-Idrus tidur di tempat sampah 3 tahun. Tidur di tempat sampah, Pak. 3 tahun tidur di tempat sampah. Ada tempat sampah kayak gini-gini nih, tempat tidur di situ. Dilihat orang ya kayak orang gila gitu. Tapi wali besar, Sultanul Malak, ratunya wali di zamannya, punya anak keramatnya lebih besar lagi. Habib Abu Bakar Al-Adni pernah ngujankan susu. Betapa sontoloyonya cerita ini. Kesontoloyuan yang nyata. Kalian percaya itu. Kenapa kalian tidak mau mikir?